والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنات خلد. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيها الأحباء, saudara-saudaraku yang kami banggakan, mari kita lanjutkan lagi tafakuh kita atau ta'allum kita, belajar kita atas agama kita atau syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab mudahnya langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan keberkahan dalam hari-hari dalam kehidupan kita. Kita sekarang biidnillahi ta'ala memasuki bab ke-29 dalam Kitabul Iman. Bab ke-29 hadis ke-39. Qala al-Imamu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fi jami'ihi, babun ad-dinu yusrun wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhatu. Bab ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Yusrun, mudah. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari ketika memberi judul bab terkadang menggunakan hadis juga, tapi biasanya hadis-hadis yang dijadikan judul kadang-kadang tidak terlalu sahih, tapi dia makbul, hadisnya hasan, seperti itu. Terkadang ya memang betul hadis sahih, terkadang judulnya pakai ayat, terkadang judulnya pakai ayat. Nah, kalau di sini ada judulnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kemudian wa qaulun nabi, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallah, agama yang paling Allah cintai al-hanifiyah, ya, al-hanifiyah as-samhah, ya, jadi kemurnian dalam beramal. Hanifiyah itu kemurnian, ketulusan, dari kata hanif. Hanif itu artinya bening, lurus, tegak gitu. Makanya kita sering mengatakan dalam zikir kita setiap pagi dan petang, hanifan musliman, hanifan musliman, ya, sebagai orang yang hanif, orang yang bersih, orang yang lurus, musliman, dan sebagai seorang yang berserah diri. Nah, as-samhah, samhah itu dikata samaha yasmahu samhah, artinya gampang, samhah. Makanya ismah artinya gampangkan atau mudahkan atau izinkan, jadi gampangan. Seperti itu. Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana terkandung di dalamnya kejernihan, ya, tentunya yang masuk kejernihan di sini ketauhidan, keimanan yang lurus, dan dia itu nampak dalam prakteknya berupa kemudahan. Samha itu sama dengan yusrun, kemudahan. Dulu ada Pak Ustadz Yusri, ya, dulu di sini, udah pindah mungkin, ya, udah jadi PNS atau udah lama, hafidhahullah taala, Bapak Yusri. Dulu di asrama juga, masya Allah, tinggalnya waktu belum menikah beliau. Nah, hafidhahullah taala. Nah, itu judulnya. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Abdus Salam ibn Mutahhir qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'an ibn Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kita guru kita yang namanya Abdus Salam bin Mutahhir. Nah, Abdus Salam bin Mutahhir dari gurunya Umar ibn Ali. Umar bin Ali dari gurunya Ma'an bin Muhammad. Ma'an bin Muhammad dari gurunya Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Ya, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi seorang tabi'in dari gurunya yaitu sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah dari gurunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena adanya belajar mengajar, ya, semangat untuk menyebarkan kebaikan, maka terjagalah agama Islam. Kalau enggak semangat mengajar, ya, kalau enggak semangat untuk mencerdaskan, ya enggak terjaga agama ini. Rasulullah semangat, Abu Hurairah semangat, diturunkan ke muridnya Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Jadi Al-Maqburi itu kuburan, Pak. Apa namanya? Karena dia tinggalnya di dekat kuburan, Al-Maqburi. Biasanya kalau tanah dekat kuburan murah, Pak. Kalau buat hotel, tanah-tanah dekat kuburan agak murah biasanya. Nah, jadi Al-Maqburi bukan dia tinggal di tengah kuburan, tapi di dekat kuburan tinggalnya. Nanti ada ahli hadis punya gelar Al-Hadza. Ya, Al-Hadza itu sebetulnya artinya tukang sepatu. Tukang sepatu itu yang jualan sepatu atau bikin sepatu itu Al-Hadza, dari kata hidzaun, Al-Hadza. Tapi bukan dia tukang sepatu, tapi terkenalnya begitu karena dia tinggalnya di samping toko penjual sepatu yang terkenal dia. Jadi Khalid Al-Hadza, Khalid tukang sepatu, padahal dia bukan jualan sepatu, yang jualan tetangganya, tapi yang terkenal dia. Itu kadang-kadang begitu juga, Pak. Ya, Al-Hadza. Nah, oke, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Maksudnya sesungguhnya agama itu mudah. Di sini diterangkan, ai dinul Islam du yusrin au summiya ad-dinu yusran mubalaghatan binisbah ilal adyan qablahu. Lianna Allah rafa'a an hadhihi al-ummah al-isra alladhi kana ala man qablahum. Wa min awdahil amsilati lahu anna taubatahum kanat biqatli anfusihim wa taubatu hadhil ummah al-iqla wal azm wan nadam. Nah, jadi yang dimaksud agama mudah itu maksudnya syariat Islam itu memiliki kemudahan ajaran-ajarannya. Ya, kenapa disebut mudah? Ini secara umum asalnya itu mudah. Tapi nanti tetap aja, Pak, ada syariat yang kita harus agak berat dikit. Ya, contohnya kayak jihad tuh yang kemarin, ya kan? Sahabat Nabi harus berjihad. Kalau berjihad itu kan kemungkinannya Nabi panggil jihad, Romawi mau datang. Ya, atau kita dikepung sama Ahzab atau sekutu Quraisy, Ghatafan, Yahudi dari dalam menikam. Ya mau nggak mau kita deg-degan, ya nggak? Dikepung. Kalau jihad itu kita membela agama ya kayak pahlawan kita dulu 11 November. Hidup mulia atau mati syahid. Kan ngeri, Pak. Berat itu. Berat. Makanya hijrah aja lah, nggak usah jauh-jauh hijrah. Hijrah Nabi, sahabat Nabi dirampasin hartanya di kota Mekah. Ada yang bisa bawa badan aja selamat, syukur itu ke Ethiopia atau ke Madinah, itu syukur sudah selamat. Berat nggak, Pak ya? Hijrah. Berat. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan pahala yang luar biasa itu masih mudah. Masih mudah. Nah, makanya jangan juga agama mudah, udah nggak usah sholat. Nggak usah sholat 5 waktu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kan agama mudah, nggak usah sholat 5 waktu. Enggak gitu. Nah, jadi agama itu mudah bagi yang memiliki keimanan yang bagus. Kalau imannya kurang bagus, ya
sakit-sakit atau enggak beriman berat. Nah, masuk Islam itu enggak harus bayar 100 juta, enggak harus nggadekan surat-surat berharga. Masuk Islam cuma apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh dosanya mau dihapuskan, Allah hapuskan. Makanya ada Amr bin As itu yang ngejar-ngejar Nabi sampai Ethiopia, ngejar-ngejar sahabat sampai ke Ethiopia itu dihasut. Raja Ethiopia dihasut itu, jangan itu orang-orang yang datang ke Ethiopia itu orang-orang brengsek, orang-orang jahat, pengacau, radikal lah mungkin. Jahat lah pokoknya. Raja Najasyi dihasut. Wah, pokoknya mau musuh Islam banget. Tapi dia lama-lama merenung ya sama Khalid bin Walid. Terus pas mau masuk Islam nanya dulu ke Nabi, "Nanti kalau saya masuk Islam dosa saya yang banyak diampuni enggak?" Kata Rasulullah, "Al-Islam yajubu ma qablahu." Islam, taubatnya kamu ya akan menghilangkan semua kesalahan yang sebelumnya. Wah, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Jadi itu mudah enggak, Pak? Mudah. Ya, Umar bin Khattab yang tadinya jahat banget, ya banyaklah yang jahat-jahat banget. Abu Sufyan tuh jahat banget juga, Muawiyah juga jahat banget, Ikrimah juga jahat banget. Banyak yang jahat banget sama Islam. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, tobat, ya Allah mudahnya langsung diampuni dosanya. Mudah nggak? Mudah, tinggal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, salah satu maknanya agama Islam itu mudah. Karena kalau itu menurut umat itu syariat Nabi Muhammad, ya syariat sebelum Nabi Muhammad memang agak berat. Makanya di zaman Nabi Muhammad ada keringanan yang lebih. Ya, contohnya dalam beberapa fakta, kalau mau taubat dan dosanya besar itu suruh bunuh-bunuhan. Nah, jadi contohnya di sini Ibnu Hajar mengatakan taubat orang sebelum kita, contohnya Bani Israel, ya ketika kesalahannya berat itu apa? Biqatli anfusihim, membunuh dirinya. Wah, kan berat, Pak. Berat. Ada yang seperti itu. Nah, pada syariat sebelum Islam ada, walaupun enggak semua juga. Nah, masih ingat, Pak, kata Nabi ada orang yang udah membunuh zaman itu sebelum Nabi. Ada orang yang temperamen, Pak. Temperamen itu mungkin mentang-mentang badannya besar, Pak, mentang-mentang penguasa mungkin di situ ya. Dia itu kalau tersinggung dikit dimatiin orang yang nyinggung dia. Kalau bahasa kita mungkin senggol tebas, senggol bacok. Betul. Itu udah bunuh 99 orang. Kemudian datang kepada orang yang dianggap soleh, "Saya udah bunuh 99 orang, tapi saya mau taubat, bisa enggak?" "Saya mau taubat nih." "Ah, 99 orang, banyaknya." Kalau bahasa kita, akeh temen banyak banget, bunuh 99 orang. Orang itu, Pak, yang dibunuh, bukan kucing atau hama wereng atau apa, bukan, orang. Oh, nggak bisa, itu udah berat banget tuh. Sebentar lagi 100. Itu kalau bahasa kita. Intinya saya sudah sampaikan dengan terjemah aja, Pak, biar cepat. Nggak bisa. Mana bisa, itu sudah banyak banget dosanya. Tersinggung dia, Pak, sakit hati. Ini nggak sesuai dengan keinginan saya. Apalagi ambil sajamnya, tebas lagi. Pak Ustadznya ditebas karena ngomong nggak ada tobat. Udah kakean dosanya. Jadinya 100. Dia bunuh 100 nyawa plus Pak Ustadz yang salah jawab tadi. Padahal dalam Islam dosa seapapun, semua dosa kalau orang mau taubat Allah ampuni. Semua dosa syirik, dosa kufur, kalau mau taubat Allah ampuni. Apalagi dosa selain syirik. Ya, kemudian waduh, udah bunuh 100 orang, masih mau tobat lagi, kali-kali masih ada tobat, datang ke Pak Ustadz yang lain. "Saya habis bunuh 100 orang, bahkan yang ke 100 Ustadz." Mungkin kalau pakai bahasa kita,
Bisa nggak saya tobat? Bah, bilang siapa? Dosa sebanyak apapun, kalau kita betul-betul memperbaiki dirimu tobat, bisa, tapi ada syaratnya. Kamu harus berhenti dan jauhi lingkungan-lingkungan yang buruk. Kamu harus ke kampung itu yang di situ orangnya baik-baik, sabar-sabar, ya, rajin-rajin beribadah. Jangan gaul-gaul. Kalau gaulnya memang sama suka yang begitu-begitu, ya begitu-begitu kita. Akhirnya oke, mau tobat, baru jalan mati duluan, belum sempat beribadah baru bertaubat. Itu pun belum sampai ke kampung yang baik-baik, masih jalan, udah mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena mau tobat. Ringan nggak itu? Enak kan? Ingat. Nah, jadi karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Tawwab, ya, Maha mengampuni dosa-dosa. Dosa lagi Allah ampuni, dosa lagi kan gampang. Nah, itu salah satu makna ad-dinu yusrun. Dan secara asal semua seperti itu, tapi bukan berarti syariat Islam itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Itu beda lagi, ya, beda lagi. Jadi syariat Islam itu mudah, tetapi satu sisi manusia itu punya hawa nafsu, punya syahwat. Makanya kata Allah, zuyyina linnasi, manusia itu dihiasi dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, ya, manusia itu dihiasi hubbus syahwat, cinta syahwatnya terhadap apa? Nomor satu disebut apa? Hubbus syahwat. Nomor satu apa, Pak? Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, lawan jenis. Udah ingin lawan jenis, ingin punya anak dari lawan jenis. Wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk-tumpuk. Iya, Pak, semua olahraga pasti rebutannya harta, ya enggak? Emas, medali, ya sama aja, jabatan juga kan harta, ya enggak? YouTuber sekali buka YouTube langsung 100 juta 100 juta followernya. Ya intinya kan maulah yang begitu. Itu memang begitu manusia. Wal qanatiril muqantara, dan harta yang bertumpuk-tumpuk. Terus kendaraan. Wal khail, kalau dulu kuda yang luar biasa, sekarang kendaraan. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Nah, itu ya memang seperti itu. Tapi Allah jelaskan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Maksudnya apa? Ya memang manusia disetting seperti itu, tapi Allah uji dengan agama ini. Nah, siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, atau hawa nafsunya itu hanya dialirkan atau disalurkan kepada yang dibolehkan agama, udah enak dapat pahala. Itu namanya ya pokoknya nikmat membawa nikmat, bukan sengsara membawa nikmat. Nah, jadi intinya kalau tadi kan cinta kepada wanita itu pasti itu. Justru awal mula hukuman kepada manusia itu ketika sudah ngerti pasangan. Perempuan udah ingin cowok udah ingin cewek, alias sudah balik, udah ngerti syahwat. Itu baru dimulai dihukum manusia. Kalau sebelumnya belum ngerti itu belum dihukum. Jadi hukuman kita nanti kita dicap syirik, dicap musyrik, kalau udah ngerti hawa nafsu, kalau udah ngerti lawan jenis, itu pertimbangannya, udah kerja syahwatnya. Kalau masih kecil kan belum, walaupun bunuh orang masih kecil nggak dosa, tapi orang tuanya yang biarin anaknya nyolong, ya orang tuanya harus ditangkap dulu, ganti rugi lah anaknya dibiarin nyolong, walaupun anaknya nggak akan dihukum karena belum balik kalau di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi hawa nafsu itu ada, dan Allah uji manusia dengan hawa nafsu. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu tidak melampaui garis atau syariat Islam yang secara umum itu banyak yang mudahnya, maka dia telah menang, ya. Wa ma indallah, apa yang di sisi Allah khairun, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang
bertakwa, orang-orang yang baik. Tapi sebaliknya, kalau pokoknya ingin dapat wanita gimana caranya, ingin dapat pria gimana caranya, dengan cara-cara semaunya yang menerobos garis atau batas syariat, jadinya dosa. Nah, itu mungkin nikmat membawa sengsara, bukan sengsara membawa nikmat. Jadi enak tapi sebentar aja. Ya, enak tapi sebentar aja. Ya, ingin mendapatkan itu dengan cara yang haram, ingin mendapatkan harta dengan cara yang haram, ingin mendapatkan tanah yang banyak dengan cara yang haram, main rampok. Langsung tanahnya saya patokin. Ini punya saya. Takut akhirnya orangnya di situ. Udah kasihkan aja. Mentang-mentang kuat, enggak boleh. Dalam Islam la yahillu malum ri'in muslim ila antaradin. Enggak boleh kita ngambil harta saudara kita kecuali ridho kita, jangan dipaksa. Enggak boleh. Tapi karena kita punya kekuasaan, paksa aja, enggak boleh seperti itu. Ya memang ingin kaya ya, tapi caranya yang betul. Boleh kaya, boleh. Bahkan ada satu nabi yang berdoa kekayaannya, kerajaannya nggak boleh ada saingannya, Nabi Sulaiman. Ya, dan Allah kabulkan, nggak ada nabi yang kayak Nabi Sulaiman. Nah, seperti itu. Boleh kaya, bahkan berharap menjadi kaya, boleh. Rasulullah membolehkan, cuma harus diniatkan untuk kebaikan. Seperti itu kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain, enggak boleh iri kecuali pada dua, rajulun atau atahullahul hikmah atau atahullahul Quran, orang yang Allah beri hikmah atau Al-Quran atau ilmu, fahuwa yu'allimuhu au yaqdibihi. Nah, kemudian dia menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian wa rajulun atahullahu malan fahuwa yaqdibihi ana al-lail wan nahar, dan orang yang dikasih harta, banyak hartanya tapi digunakan untuk siang malam untuk kebaikan. Bagus. Seandainya pun mati belum kaya, udah niat berdoa ingin kaya, mati duluan belum sempat kaya, dapat pahalanya. Jadi nggak apa-apa. Berdoa seperti itu boleh, cuma jangan sampai karena ingin kaya kita membuat satu perbuatan zalim. Nah, contohnya tadi Pak. Jadi sekali lagi, tetap manusia itu diuji dengan syahwat. Bagi yang tidak bisa mengalahkan syahwatnya, jadi berat semua agama itu terasa. Masa mau nikah aja harus ngelamar dulu. Maksudnya harus dapat izin dari walinya perempuan. Terus harus ada mahar. Mahar pun tidak harus mahal. Itu kan yang buat mahal hajatannya Pak. Ya enggak? 2 kali hajatan tempat perempuan, tempat laki-laki datang. Katanya jujuran. Kata orang tuanya laki-laki, bawa berapa kamu? 100 juta? 40 juta? Standar lah 30 lah. Ya nggak apa-apa sih kalau suka sama suka, mau 1 miliar juga nggak apa-apa. Ya, tapi sebetulnya nggak harus berat, itu aja. Ya kan nikah itu si perempuannya ada, laki-lakinya ada, mau sama mau, ada walinya mau menikahkan, walinya perempuan. Terus ada saksinya, udah. Terus ada tukang catat. Jadi penghulu itu tukang catat sebetulnya Pak, bukan tukang ngawinkan. Cuma tukang catat, jangan berlagu. Mohon maaf, jangan merasa kalau nggak ada saya nggak kawin. Nggak, itu cuma nyatat doang. Yang menikahkan bapaknya perempuan. Jangan ditakut-takutin pengurunya datang, Pak. Mau bapak yang nikahkan atau saya? Mau wakilkan nggak? Kayak serem-serem gitu. Takut-takut. Udah, ya bapaknya yang nikahkan. Nggak mesti pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab silakan. Nah, nanti Bapak KUA mencatat, kan sebelumnya udah dicatat-catat. Nah, itu tugas negara untuk merapikan supaya nggak ada kerusuhan atau yang dirugikan. Jadi dicatat. Nah, ya bagus dan harus seperti itu. Zaman Nabi juga ada, cuma nggak serapi sekarang karena belum dibutuhkan sekali. Nah, tapi intinya gampang sekali. Gampang sekali. Nah, bahkan Nabi mengatakan perempuan yang banyak barokahnya aisaruhunna mahran, yang gampang ngasih mahar.
Jadi mahar itu sih sebetulnya kalau di nikah murah juga, ada yang 100.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Tapi hadiahnya itu loh, hadiahnya gede-gede, akhirnya berat juga ya laki-lakinya. Seperti itu. Tapi ya si perempuan, keluarga perempuan berhak memastikan suaminya rajin kerja, bertanggung jawab, istrinya dikasih makan. Nah iya, memang harus dicek-cek dulu. Jangan cuma mudah tapi nanti nggak bertanggung jawab setelahnya. Memang Nabi juga ngomong, iltamisu walau khataman min hadid, boleh cari mas kawin walaupun dari cincin besi, bukan cincin emas. Suruh nyari lagi, cari dulu, suruh nyari cincin dari besi, boleh. Kalau perempuannya mau, walinya mau, nggak apa-apa. Nah, Nabi motivasi. Cuma yang pasti setelah menikah harus semangat, laki-laki bertanggung jawab, perempuannya juga bertanggung jawab. Nah seperti itu. Jadi intinya mudah sekali. Syahwat-syahwat kalau di dalam realnya, waduh, sudah dapat kenikmatan. Memang fitrahnya manusia seperti itu, dapat juga pahala. Makanya Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, hubungan suami istri yang sah itu sedekah. Padahal itu kan kebutuhan biologis, ya. Ada perempuan sama laki nikah, ya, terus bulan madu, ya, mendapatkan kesenangan, itu senang, dapat pahala lagi. Kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi laki-laki memberi nafkah batin kepada istrinya, sedekah. Nah, sekarang tapi harus di bawah payung pernikahan atau akad nikah. Kalau di luar itu bukan sedekah, Pak. Oh, banyak tuh anak-anak sekarang mentang-mentang udah besar, sedekahnya salah, bukan sedekah itu kalau belum nikah. Nah, jadi dia sedekah kalau pada realnya. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, seseorang memberi nafkah kepada istrinya, ma taj'alu fi imra'atika shadaqah, apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, satu suap ke mulut istrimu sedekah. Padahal itu kewajiban, ngasih makan anak istri itu kewajiban, tapi Allah sebut sebagai sedekah. Kenapa? Pahalanya besar, begitu. Nah, jadi laki-laki atau suami ngasih orang 100.000 merasa bersedekah. Iya betul, itu sedekah. Tapi ketika ngasih istrinya atau anaknya 100.000, itu sedekah lebih besar pahalanya. Cuma memang ada ujian, Pak. Ketika kita tiap hari begitu tuh kayak perasaannya itu kayak jadi rutinitas, ya enggak? Nah, kayak jadi rutinitas. Makanya ada anak gini, Pak. Ada anak dikasih 500.000 atau 200.000 oleh orang lain ketika lebaran. Itu inget terus, ih baiknya ngasih 100.000. Tapi sama mama bapaknya yang tiap hari ngasih, ya, mama bapaknya tiap hari ngasih makan, ngasih tempat tidur, tiap hari itu ngasih. Udah gede, mamanya dibentak-bentak, bapaknya dibentak-bentak, kayak nggak pernah ngasih, minta motor nggak dikasih, minta ini. Itu risikonya, Pak. Kalau kita itu nggak bersyukur atau nggak pandai menata hati, nggak dilatih dari kecil, itu kalau sesuatu yang sering kita terima itu membuat kita kebal jadinya. Jadi kayak biasa-biasa aja. Ah gitu. Jadi kalau dikasih orang tua kayak nggak ngerasa satu karunia, karena memang setiap hari dapat. Kalau sekali dapat itu ingat terus, ya nggak? Itu seperti itu. Makanya kan kalau setahun sekali nanti mau pemilihan dapat, wah baiknya 400.000, 500.000, baiknya. Jadi itu memang resikonya. Sama kenikmatan Allah yang tiap hari kita rasakan, bisa bernapas, bisa apa, kita sehat, makan, ya Allah, lidah kita normal. Tapi karena nikmat itu enggak kita renungkan, ya kayak jadi kita kayak enggak merasa dikasih nikmat, kayak merasa ya memang begini aja. Itu ujian. Ya sama, Rasulullah sampai mengatakan bersedekah kepada istri itu, ngasih makan istri, itu sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah ngasih motivasi, karena memang biasanya kalau udah terlalu sering itu akan ada rasa capek, akan ada rasa bosan. Nah, itu ujiannya di situ. Jangan sampai kita meninggalkan yang halal, ya, karena dengan alasan udah biasa, udah gini-gini aja, mau coba yang lain. Nah, tapi dengan cara yang
haram tuh jangan. Itu ujiannya memang hidup begitu. Ya sama, sholat nanti sholat lagi, gitu-gitu lagi. Sholat lagi, nanti 2 rakaat sebelum subuh lagi, 2 rakaat sebelum lagi, nanti witir lagi, tahajud lagi, sholat lagi. Kalau kita nggak pandai menata hati, itu kita anggap beban, berat seperti itu. Tapi kalau kita anggap ini nikmat Allah, ya Allah ini kok kita masih dapat hidayah, masih mau sholat witir, malah suka sholat berjamaah, nikmat luar biasa. Makanya dulu sahabat, laulallah ma shallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kita itu nggak suka sedekah, kita juga nggak suka sholat, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita lanjutkan, walan yusadad dinu ahadun illa ghalabahu. Ya, tidak ada seseorang yang memberat-beratkan diri dalam agamanya, itu dia akan binasa sendiri. Ya, agama itu akan mengalahkannya. Maksudnya apa? Ketika kita berlebih-lebihan, contohnya, ya ada sahabat Nabi, pakai sahabat Nabi aja Pak. Sahabat Nabi saking semangatnya ibadah, dia udah nikah, istrinya udah dandan terus, ya. Tapi istrinya nggak pernah disentuh. Kalau malam sholat terus, siang puasa, malam sholat. Nah itu tujuan menikah kan untuk menyalurkan yang enak-enak itu, ya. Menyalurkan yang enak-enak, udah enak dapat pahala. Ini malah enggak. Jadi udah nikah malahan nggak disentuh. Makanya pas ada sahabat Nabi yang lain cerita istrinya begini nih, si Fulan bin, dosa disebut namanya. Jadi intinya rajin ibadah tapi gini ya, kita nggak disentuh. Ya perempuan kan ya pastilah, namanya perempuan malu lah begitu. Akhirnya sampai juga ke Nabi, ya kemudian Nabi kasih tahu, ya jadi ibadah itu juga bukan cuma sholat tahajud saja, sholat malam saja, bukan puasa saja, bahkan ada yang wajib. Badan kamu punya kewajiban, punya hak yang harus kamu kasih haknya, istirahat juga, ya kemudian keluarga kamu punya hak, harus dikasih haknya. Nah itu keliru. Akhirnya apa? Ya dia rugi sendiri, bukannya malahan dapat ridho, Allah, ya malahan dapat apa? Satu udah capek, tapi capeknya nggak dapat manfaat, seperti itu. Bahkan dapat dosa. Ya itu kan tahu Pak ya, 3 orang yang datang kepada istri Nabi, kemudian nanya-nanya nih, mau cari info. Nabi itu gimana sih kalau di rumah? Nabi kalau sholat ya tidur juga, kalau awal malam, bahkan kalau nggak ada sesuatu yang penting langsung tidur habis isya, terus nanti malam sholat. Cuma gitu toh, tidur juga? Iya. Terus puasa tapi kadang-kadang juga nggak puasa. Terus Nabi menikah, ya jelas punya istri ya Pak Nabi. Terus kata 3 orang ini, wah Nabi aja begitu. Niat dia itu gini Pak, 3 orang tuh niatnya, intinya gini, niatnya bagus, bukan mau merasa hebat dari Nabi, bukan. Dia begini niatnya, wah kalau kita mah orang biasa, kita kan orang biasa bukan Nabi, berarti harus lebih ekstra dong. Kalau Nabi kan masih apa, tidur. Kalau malam, saya mah mau sholat terus, kalau malam nggak tidur. Orang kita mah bukan Nabi soalnya, aja harus rajin ibadah. Bagus Pak, semangat Pak, semangat bekerja keras dalam ibadah. Yang kedua, wah kalau saya mah Nabi kan sering atau kadang-kadang nggak puasa juga, kalau saya puasa terus dah, tiap hari puasa terus. Yang satu lagi, kalau punya istri repot, ya itu istrinya minta harus dikasih, minta uang, minta jatah, minta apa, minta ke pasar, minta-minta, kan repot jadi ngurusin istri, belum marah-marah atau apa. Tambah males. Kalau punya perempuan mah repot, apalagi mau ibadah susah. Udahlah kalau saya mah mau rajin ibadah aja, nggak usah kawin. Nggak. Kalau kawin nanti terganggu ibadah saya. Bagus gak Pak? Niatnya bagus nggak? Mau semangat beribadah, ingin dapat pahala yang banyak, ibadah terus. Ya, ibadah terus. Nggak usah kawin, nanti terganggu kalau kawin, karena ibadah kita terganggu.
Kalau tidur terganggu kita, kalau buka puasa nanti nggak mantap. Itu niatnya bagus semuanya Pak, mau semangat bekerja keras mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, semangat, tapi dia nggak dapat apa, nggak dapat satu poin, ya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya bagus, semangat, banyak ibadah, tapi nggak ngikuti sunnah Rasulullah. Makanya ketika Rasul dengar ini, Rasulullah khutbah, ada orang datang gini, kata Rasul, saya itu puasa, saya berbuka, saya sholat tapi tidur juga, saya juga menikahi perempuan. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang nggak suka sama sunnahku atau agamaku, caraku ini, maka bukan dari kelompokku. Itu contoh bid'ah itu Pak. Mau kasih contoh bid'ah inilah, sepakat. Itu menambah-nambah sesuatu yang jelas dilarang Rasulullah, itu bid'ah. Ini contoh. Jadi bertentangan dengan sunnah. Nah itu kalau mau ngasih contoh bid'ah, kasih itu aja. Ya. Tapi beda lagi Pak, kalau nggak nikah karena nggak ada yang mau, atau dia belum cukup uangnya sehingga belum dapat, tapi mau dia, itu beda lagi, kan nggak niat. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu bahkan khataman Quran itu Rasulullah melarang jangan sampai di bawah 3 hari khatam. Nanti ada ulama bisa 4 kali 5 kali sehari Pak khatam. Tapi tetap Rasulullah nganjurin jangan khataman di bawah 3 hari, 3 hari ke atas kalau bisa, supaya kita bisa tadabbur. Jadi bukan cuma menjaga hafalan saja. Nah, tapi nanti sebagian ulama ada yang memberi penjelasan kalau di bulan Ramadan nggak apa-apa, apalagi di 10 hari terakhir sehari bisa 10 kali khatam. Ya tapi kan akhir bacaannya terlalu cepat. Quran itu di murojaah, Jibril itu datang tiap malam kalau Ramadan kepada Nabi untuk murojaah, mudarasah. Ya, apa namanya, Nabi membaca, Jibril dengar untuk tadarus kalau kita Pak. Tapi juga ya standar, kalau cepet banget kita mau dapat apa? Dapat huruf iya, tapi kan ada satu akhirnya kita nggak tadabbur, seperti itu. Nah, ya termasuk kata Nabi kalau sanggup puasa, ya paling mantap udah jangan tiap hari puasa, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Itu puasanya Nabi Daud. Nah, malam juga tetap tidur dulu kalau bisa, kecuali memang lagi perang kita nggak bisa tidur, ya gimana lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin dimanapun dan umat Islam pintar-pintar sehingga efek dari gonjang-ganjing dunia itu bisa kembalinya untuk kebaikan kaum muslimin dimanapun. Nah, hadirin hadirat yang kami banggakan, jadi itu contohnya kalau kita memaksakan. Contohnya lagi, ini sudah sering saya sampaikan tapi nggak apa-apa lah biar bosen. Nah, itu di zaman Bunda Aisyah itu ada kelompok Haruriyah. Haruriyah itu orang-orang yang memisahkan dari pasukan kaum muslimin, nggak ikut Ali, nggak ikut Muawiyah, tapi buat grup sendiri. Nah, kalau orang umat Islam menyebutnya Khawarij. Itu semangat beragamanya Pak, hafalan Qurannya masya Allah bagus. Ya, bahkan mereka itu punya fikihnya beda dengan fikihnya Rasulullah, dengan fikihnya para sahabat beda. Kalau Rasulullah itu cewek-cewek, perempuan-perempuan yang head itu kalau bulan Ramadan nggak puasa, tapi nanti suruh bayar utang, bayar qadha kalau udah selesai Ramadannya gitu. Tapi kalau sholat, ya 1 minggu haid nggak sholat kan, nggak disuruh di qadha. Kalau udah selesai haidnya enggak, yang disuruh cuma puasa. Nah itu kalau orang-orang Haruriyah yang tinggal di Harura itu mereka punya semangat yang luar biasa. Walah, masa sih sholat sama puasa? Wah, sudah habis waktunya Pak. Yang dengerin udah bosan Pak ya. Oke Pak, kita sambung sampai Haruriyah Pak ya. Ingetin pertemuan akan datang hadisnya belum selesai. Demikian, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.